Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis semifinal Europa League antara Manchester United versus Athletic Bilbao. Hasil positif kembali didapat anak asuh Ruben Amorim setelah menang 4-1 di Old Trafford. Hasil ini menambah catatan unbeaten Manchester United di Eropa. Dan tentunya mereka berharap tidak patah lantaran pertandingan terakhir nanti adalah final. Tuan rumah harus ketinggalan lebih dulu lewat gol spektakuler Jauregui Gizar dari luar kotak penalti. Mason Mount yang masuk pada babak kedua jadi penyelamat. Ia melakukan half turn control atau memutar badan ketika menerima bola yang mengelabui bek lawan sekaligus membuka ruang tembak. Gol ini seolah menjadi pembuka awal keran gol bagi pemain-pemain lain selanjutnya. Yap, momentum di akhir laga berpindah ke Manchester United yang tampil lebih percaya diri dan klinis di depan gawang. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Ruben Amorim tetap dengan pakemnya 3-4-2-1. Meski sudah unggul agregat 3-0, ia tetap menurunkan starter yang sama dengan match di leg pertama. Athletic Bilbao sebagai tamu memainkan formasi 4-2-3-1. Mereka kali ini tidak diperkuat duo Williams yaitu Nico dan Inaki yang mengalami cedera. Sejak awal, MU langsung menekan Bilbao dengan press tinggi. Ketika sang tamu mencoba build up dari bawah, tuan rumah menekan dengan press yang diinisiasi Højlund, Bruno dan Garnacho di depan, serta Ugarte yang naik mengunci gelandang. Jika bola dialirkan ke sayap, Dorgu yang seorang wingback juga terlihat naik. Casemiro diplot lebih menjaga ruang antar lini. Ketika lawan langsung melakukan long pass, terlihat center back yaitu Maguire step up untuk press. Kembali terlihat penyerang MU melakukan press terhadap bek Bilbao ditopang Ugarte di belakangnya. Namun di sini, tim tamu berhasil menemukan celah press yaitu salah satu pivot yang tidak termarking dan mereka berhasil memprogresikan bola ke depan. Klub Spanyol tersebut juga tidak mau kalah. Mereka juga menekan MU dengan high press. Terekam pada statistik PBDA, kedua tim mencatatkan nilai yang sangat kecil. Artinya, press yang dilakukan cukup intens sehingga operan yang dilakukan ketika build up tidak banyak. Di momen ini terlihat pemain depan Bilbao segera melakukan pressing agresif ketika bola dialirkan dari Maguire ke Lindelof. Bilbao melakukan man marking di garis pertahanan MU sehingga di sini Lindelof terpaksa melepaskan long ball. Pada beberapa momen, MU akan menurunkan garis pertahanan. Mereka akan menjaga kedalaman dengan menggunakan 5 back di belakang. Namun high press yang dilakukan tanpa terstruktur bisa membuat MU terhukum seperti gol pertama Bilbao. Di sini Bersise yang terkurung oleh 3 orang pemain MU di area pertahanan sendiri masih bisa menyalurkan bola ke Alvarez yang berdiri bebas. Kapten Bilbao tersebut langsung mengirimkan long ball. Maguire sebenarnya bisa memotong bola tersebut, namun ia salah umpan kepada Jallo yang langsung melakukan shot, namun berhasil diblok oleh Yoro. Bola muntah kembali didapatkan Jauregui Gizar yang juga melakukan tendangan spektakuler menjebol gawang Onana. Perebutan bola di atas atau high turnover seperti tadi yang dikehendaki Athletic Bilbao. Mereka memanfaatkan sulitnya MU dalam fase build up, sehingga angka perebutan bolanya sangat tinggi. Awal babak kedua, MU masih struggle untuk build up dan menciptakan peluang. Mereka memilih untuk melakukan build up direct melalui Onana dan bola tetap sering terrebut. Kebuntuan ini tetap berlanjut sampai akhirnya Amorim memasukkan 3 pemain sekaligus. Mason Mount, Shaw, dan Diallo di menit ke-62 menggantikan Ugarte, Mazraoui, dan Garnacho. Pergantian tersebut guna membuat MU lebih kuat di fase possession.
Tercatat di rentang menit 60-90, mereka unggul penguasaan bola. Salah satunya terekam di sini. Dorgu dipindah ke sisi kanan dan melakukan kombinasi untuk menerobos pertahanan Athletic Bilbao. Amat berhasil masuk dan melakukan penetrasi, namun di sini harusnya ia bisa berikan cutback ke Bruno. Pada momen lain terlihat Yoro turut andil di depan dan lakukan wall pass ke Højlund. 1-2 berhasil dilakukan, namun sayang baut passingnya ke Amad Diallo terlalu deras. Cara yang mirip dilakukan di awal gol pertama. Yoro berhasil mengamankan bola muntah dan ia memilih lakukan penetrasi lalu memberikan operan ke Mount. First touch yang dilakukan Mount menipu bek lawan yang membuatnya bebas melakukan syuting akurat ke pojok kanan gawang Athletic Bilbao. 1-1. Walk rate yang terjaga dari pemain-pemain MU mengantarkan mereka ke beberapa peluang, seperti saat Casemiro berhasil rebut bola ini yang diubah jadi serangan balik cepat. Bruno lakukan serangan cepat ke depan, disupport oleh beberapa pemain, termasuk Shaw. Ia lakukan penetrasi di sayap dan hendak mengoper ke Mount, namun bola terlalu ke belakang. Gol kedua MU juga berawal dari kegigihan Bruno melakukan press di depan. Ia dilanggar saat presnya berhasil dan hendak mengambil bola muntah. Ketika free kick, terlihat Casemiro berada di luar. Dengan cerdik ia berlari keluar lalu menyelinap masuk tanpa kawalan. Sepakan datar Bruno ia sundul dengan menunduk ke belakang. 2-1. Gol ini membuat determinasi MU atas Athletic Bilbao semakin tinggi dan mereka mengulangi skenario yang mirip, yaitu counter attack dan lewat lini Yoro. Terjadi perebutan bola di sisi kiri pertahanan dan berhasil dimenangkan MU. Dengan cepat bola dipindah ke kanan. Yoro segera melakukan dribbling progresi ke depan. Sampai sepertiga akhir ia memberikan bola ke sayap, di mana terjadi menang jumlah yang dilakukan Diallo dan Dorgu. Dorgu lalu memberikan bola ke Diallo dan ia masuk sampai mendekat garis, kemudian memberikan cutback. Yoro melepas dan Højlund di belakangnya bebas. Dengan mudah ia menceploskan bola ke gawang. 3-1. Pergantian yang dilakukan Amorim cukup jitu untuk mempertahankan daya juang pemain hingga akhir laga. Sementara Athletic Bilbao sebaliknya, mentalnya tergerus berkat gol-gol tadi. Hingga akhirnya, long pass Amas dari belakang ditujukan ke Højlund, namun kiper keluar untuk menghalau, tapi jatuh di kaki Mount. Dengan kaki terlemahnya, ia lakukan tendangan jarak jauh saat gawang kosong. Bola parabolik tersebut berada di atas bek Bilbao dan masuk ke gawang. 7-1 total agregat di semifinal. Langkah positif Ruben Amorim di laga ini berbuah manis saat timnya buntu. Meski masih kesulitan dalam melakukan build up pendek, namun jika work rate terjaga, anak asuhnya masih bisa menang di second ball. Melawan Spurs nanti, kejeliannya akan diuji lantaran MU selalu kalah dalam 3 kali pertemuan musim ini. Bahkan, kemenangan terakhir mereka terjadi pada Oktober 2022. Dua wakil Inggris akan bertemu di final Europa League nanti, dan kita akan bedah taktik jelang laga di video lain. Tunggu ya!